Oke lur, balik lagi di channel YouTube gua Amagerak. Buat dulur-dulur semua, gua mau ngingetin nih, selalu mau ngingetin jangan lupa buat di subscribe, di komen, di like, dan di share cerita gua ini. Dan buat dulur-dulur semua yang mau bercerita atau punya pengalaman mistis yang horor, kalian bisa cerita di kolom komentar gua ini ya. Yang terseram, terkeren, terbagus, pokoknya paling ter bakalan gue bacain di video berikutnya. Kali ini gue bakalan cerita tentang pengalaman gue selama syuting di syuting penelusuran di Desa Wingit bareng tim Dimensi Lain, juga Kak Furi Harun. Dari mulai kita syuting sampai gue pulang ke kosan, apa aja yang gue alamin, gue bakal cerita di sini sekarang juga now, oke? Jadi gini, Lur. Beberapa bulan yang lalu gue syuting di Desa Wingit, itu kayak pedesaan daerah mana juga lupa, Depok apa mana sih gue lupa banget, apa Bogor gitu gue lupa, pokoknya Desa Wingit bagi yang tahu iya ya, di daerah situ lah ya. Jadi kita penelusuran ke sana, gue bakal cerita dari mulai gue masuk Desa Wingit ini. Emang auranya udah kayak gue tuh anjir gila ini, tempat lokasinya serem banget gitu kan. Gue bilang kayak gitu pas begitu nyampe di Desa Wingit ini. Akhirnya kita gua itu sambil ngeliatin satu-satu gitu, dan emang bangunannya banyak banget dan emang luas banget di situ. Gua nggak tahu itu bekas apa, nggak tahu bekas ruko, nggak tahu bekas komplek yang udah nggak diisi sama sekali, karena emang dari depan sampai belakangnya itu emang kosong semua, nggak ada yang isi. Rumput-rumput udah pada tumbuh besar-besar, tinggi-tinggi gitu kan. Dah akhirnya kita parkir, kita semua siap-siap. Di situ gue udah ngerasa nggak enak, udah diem aja gitu kan, siap-siap. Dan gue lapar, gue makan dulu McD. 10 menit kemudian baru photoshoot nih, dimulai dari photoshoot. Kita photoshoot itu di depan gedung, di gerbang gedung yang emang kosong dan besar banget. Kita photoshoot, tiba-tiba gue ngerasa pusing sih gitu, ngerasa berat nih badan gitu kan. Dan gue ngerasa mual. Selama photoshoot gue tahan rasa mual itu gitu kan. Gue penasaran, gue aja apa yang lain juga ngerasain. Akhirnya gue nanya sama si Asyaf, Syaf, lu mual nggak sih? Gue tanyakan, lu ngerasa nggak enak nggak sih foto di sini gitu kan. Iya mak, gue juga nggak enak. Gue tanya Kak Furi juga nih, penasaran sama jawaban Kak Furi juga begitu. Ya udah, nggak tahu kenapa tiba-tiba si tim kami ini dia abis ngebenerin apa gitu ya di badannya Kak Furi, tiba-tiba dia jatuh dong. Ternyata di situ ada lubang yang nggak ketahuan. Dia jatuh dan dia bilang, lu sih ngedorong ke temennya. Lah temennya jauh cuy, temennya jauh gimana bisa ngedorong doi gitu kan. Itu udah mulai agak kejanggalan, kayaknya dia emang diisengin kali ya. Nah nggak selang berapa lama dari situ gue tuh udah nggak kuat. Emang dari pertama photoshoot gue udah mual, tiba-tiba gue muntah-muntah sampai bener muka gue itu merah, dan gue itu ngerasa sakit perut, ngerasa kayak yang ditonjok ulu hati itu. Gue muntah, dan anehnya itu yang gue keluarin muntahnya itu bukan makanan McD yang gue makan 10 menit sebelum photoshoot, tapi apa? Tapi air warna bening yang lendir warna bening yang keluar. Aneh kan? Kalau misalkan secara manusiawi, kalau misalkan mereka muntah sehabis makan, yang keluar makanan kan, karena gue juga ngalamin itu. Kalau misalkan gue habis makan muntah normal, itu yang keluar makanan, bukannya lendir air bening itu. Dah dari situ oh ya udah, dalam hati gue pamit juga, gue doa lagi gitu kan, takutnya ada yang nggak seneng atau gimana. Bukan takut ada yang nggak seneng, emang ada yang nggak seneng gitu kan, karena kita foto-foto di situ. Dah akhirnya menjelang ke sore nih, sore kita mulai syuting, mulai penelusuran. Pertama itu di area lokasi depan yang ruko-ruko gitu, yang emang udah kosong lama banget. Di situ gue dimasukin sama bapak-bapak yang namanya siapa gue nggak tahu. Kedua yang dimasukin itu ke Asyaf. Yang dimasukin ke Asyaf adalah perempuan kuntilanak merah.
gue sih nggak ngerti tuh, emang mungkin energinya emang kuat banget sampai si Asyaf ini. Dia makan melati, cuy, lur. Dia makan melati itu kayak makan nasi. Gue ngeliatin, gue ampe anjrit, si Asyaf makan melati itu kayak makan nasi, gila ya. Gue sampai mongol gitu, lur. Nah, dah kita penelusuran sampai malam, dan terakhir gue dimasukin sama siluman kera yang pengen mencelakakan tim kita, gila nggak? Dan dia penipu, emang kamu di saat saya syuting di sana kamu ngejebak kita semua. Maaf kalau nggak terima dengan kata-kata yang tadi gue bilang. Nah, selesai syuting emang gue dikeluarin sama paranormal atau orang bisa di situ, karena emang pas kerasukan itu gue sama Asep barengan. Jadi Kapuri juga harus ngejagain kita ya, harus ngeluarin, harus baca-baca. Jadi kita ditolong juga sama orang bisa di paranormal gitu ya. Dah akhirnya gue pulang. Nyampe kosan gue nggak ngerasa ini diri gue. Nyampe kosan gue ngerasa kok gue itu nggak seutuhnya kayak gue normal kayak gini, kayak biasanya. Gue masih agak linglung, gue masih agak bengong, gue masih agak ngerasa ketakutan gitu nggak jelas selama 3 hari. Dah hari kedua ini gue antara mimpi atau kenyataan tanpa gue sadarin. Gue tidur tengah malam, tiba-tiba gue kebangun karena ada bunyi buak, kayak lemari yang jatuh. Gue bangun dong, kok apa ya, gue sampai nyari ke kosan tuh apa yang jatuh, dan gak ada yang jatuh. Gue berusaha untuk tidur lagi, gue tidur, tiba-tiba ada yang gini, anjir, gue merinding. Itu bener-bener di pinggir telinga gue banget. Gue kebangun, gue sempet bengong dulu, sempet anjir ini apa, lur, gitu kan. Gue dalam hati mikir ini apa ya gitu kan. Dah gue berusaha untuk nggak takut, gue berusaha untuk oke, biasa aja, ini gue biasa kayak normal. Gue tidur lagi. Nah di situ puncaknya, gue ngedenger kayak rame banget ada orang yang ribut di depan kosan gue, di depan kamar gue. Karena kamar gue itu emang ada lorong, jadi lorong baru tangga, dan itu pun gelap karena emang agak kumuh sih yang dulu kosannya ya. Kok ada orang ribut berantem gitu. Gue penasaran dong, gue buka pintu dan gue sedikit nengok, kepala gue doang keluar. Gue ngelihat sosok yang kakinya tinggi banget, pahanya tinggi banget, kecil banget segini, pokoknya kecil banget. Tapi dari pinggang ke kepala itu pendek tapi lebar. Dan itu warna hitam, dia nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, cuma pakai celana dalam doang. Dan warna celana dalam sama tubuhnya sama, warnanya itu hitam ke hijauan, nggak tahu deh, pokoknya hitam kayak gitu, hitam lumut kayak gitu. Dan untungnya di situ gua dilindungin sama bonekanya Kapuri sama Caca kalau nggak salah. Terima kasih Caca udah ngelindungin Om Ama juga pas malam itu. Ternyata Caca berantem sama makhluk itu. Dia nggak tahu negosiasi apa, nggak tahu ngobrol apa supaya nggak ganggu gue gitu kan. Begitu gue buka pintu nengok, Caca juga nengok ke gue. Dia cuma kayak Caca ada gitu, kayak gitu. Akhirnya Caca ngobrol sama mereka, gue nggak ngerti bahasanya apa, dan akhirnya si makhluk itu nggak berani deketin gue dan dia pergi. Jadi gue mau ngucapin makasih juga buat Caca udah bantuin Om Ama, udah ngelindungin Om Ama. Itu segitu cerita pengalaman gue mistis selama gue syuting di Desa Wingit dan ke kosan. Jadi sekali lagi gue mau ngingetin kalian nih, kalian mau komen apa aja sedengar cerita gue, kalian mau komen apa aja silahkan komen. Mau cerita pun mistis kalian bisa ditulis di kolom komen YouTube gue, oke? Kalian mau ngasih saran, kalian mau nyuruh gue untuk berbagi cerita lagi tentang mistis yang lain, oke? Kalau misalkan kalian mau cari solusi atau sharing bareng gue, silahkan. Pokoknya gue terbuka buat kalian semua, lur, yang mau komen apa aja di bawah, tapi yang positif ya. Kalau yang negatif nggak usah, terima kasih, gue nggak terima yang negatif.
gue butuh yang positif. Kalau mau sharing oke gitu. Oke, sekian lur cerita mistis gue buat kalian semua. Gue nggak akan bosen-bosen buat ngingetin kalian buat subscribe YouTube channel gue, buat di like-nya, di share-nya, di komennya. Pokoknya kalian, kita berbagi cerita aja lah di sini. Oke? Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.